Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, mari dengan tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Para santriwati dan juga para wali santri dan juga orang tua serta para asatidzah yang sama-sama berbahagia. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengutip sedikit atau membahas sedikit tentang tema, yaitu sinergi pesantren dan orang tua dalam membangun generasi rohani. Berbicara masalah peran orang tua, dan memang itulah kewajiban orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang tua anak-anak, maka orang tua punya kewajiban merawatnya, mendidiknya, mengasuhnya sampai ketika dia sudah baligh, dan apalagi ini ketika sudah menikah, maka mau tidak mau orang tua harus melepaskannya. Artinya bahwasannya anak-anak ini ketika masih kecil itu masih berada di tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun nanti ketika mereka sudah menikah, maka berpindahlah tanggung jawabnya dari bapaknya ke suaminya. Makanya ketika ijab qabul itu adalah peresmian untuk melepaskan tanggung jawab. Tetapi walaupun demikian, seorang anak juga bukan berarti berlepas diri dari berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua lepas tanggung jawabnya, tetapi kebaktian anak, berbaktinya seorang anak itu tidak lepas hanya sebatas ijab qabul. Tetap sampai kapan? Sampai dia meninggalkan dunia ini. Hanya lepas tanggung jawab saja, tetapi berbaktinya tidak lepas. Dan juga sebagai orang tua tidak juga lepas dari mendidiknya. Hanya lepas tanggung jawab, tapi tidak lepas dari pendidikan. Tetap memberikan nasihat, tetap memberikan masukan, dan juga yang lain. Nah, di saat sekarang inilah ketika anak-anak ini masih bersama kita, maka selama itulah kita fokuskan kepada pendidikan anak-anak kita. Ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak selamanya anak kita ini bersama kita. Tidak selamanya anak kita ini bersama kita. Ada saatnya nanti ketika anak sudah besar akan berpisah dengan kita. Makanya kita harus fokus ketika anak kita masih bersama kita, maka fokuslah pada pendidikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dalam ayat ini
Allah memfokuskan kita menjaga anak-anak kita dari api neraka. Nah, terkadang ada orang tua hanya fokus kepada menjaga dari dunianya, agar bisa makan, agar bisa pakai pakaian yang layak. Tapi kita lupa bahwasannya demi untuk menjaga anak kita agar tidak tersentuh api neraka, kita lupa dengan apa? Dengan memberikan pendidikan. Yang mana dengan pendidikan ini anak-anak kita terjauhkan dari api neraka. Nah, disinilah peran ibu-ibu yang harus dititikberatkan pada ibu. Terkadang ibu-ibu ini hanya fokus pada fisik anak-anaknya, hanya terbawa dengan perasaan. Contoh misalnya, ketika anak-anak ini kan pulang ke rumah masing-masing, mungkin di sini tidurnya terbatas, tapi di rumah tidurnya bebas. Mungkin di sini makannya ala kadarnya. Nah, di rumah makannya semaunya. Kenapa tidak ada yang membatasi? Nah, termasuk tidur tadi itu. Nah, inilah ujian bagi orang tua. Di sini bangun subuhnya diatur, ditata, dibangunkan tepat waktu. Nah, di rumah anak-anak ini kan punya kebebasan. Nah, terkadang orang tua ini lebih membawa perasaannya. Contoh misalnya ketika sholat subuh, adzan sudah dikumandangkan, ingin dibangunkan, kasihan katanya, masih capek, masih sampai. Akhirnya dibiarkan. Nah, pembiaran ini jadilah kebiasaan. Jadi kebiasaan dan jadi kerjaan. Tambah kerjaan ibunya membangunkan dia. Kenapa? Karena kesiangan. Betul tidak? Tambah kerjaan lagi. Hanya karena kasihan. Coba misalnya, kalau seandainya jam itu ada kebakaran dan anak-anak ibu sedang tidur, kebakaran nih di rumah, waliyadzubillah, na'udzubillah. Apakah ibu membangunkannya atau membiarkannya? Membiarkannya atau membangunkan, Bapak? Kenapa? Karena ada api, ada kebakaran, atau ada gempa misalnya. Dibangunkan atau dibiarkan? Bangunkan. Kenapa? Karena ada gempa. Ternyata kita lebih takut daripada api dunia, dari api akhirat. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau sholat, kasihan katanya. Tapi kalau kebakaran, bangun. Bahkan kalau tidak bangun pun dipaksa harus bangun. Dipaksa. Bahkan kalau masih tidur pun harus disirami lagi dengan air. Kenapa? Ada api, ada kebakaran. Tapi ingat, api akhirat, api neraka lebih kejam daripada api dunia. Yang disinilah ujian para orang tua. Terkadang mendahulukan perasaan. Nah, di sini Allah tekankan apa? Anfusakum wa ahlikum. Nah, untuk membangun ini butuh yang namanya kebiasaan. Nah, di pondok ini alhamdulillah dibiasakan bangun pagi dan juga tidur tepat waktu. Tidak boleh ada yang begadang. Sebab apa? Ketika jam tidurnya telat, di atas jam 10 misalnya, maka otomatis akan bangunnya telat. Ketika bangunnya telat, maka akan muncul ada semacam rasa pusing di dalam otak. Kenapa? Jam tidurnya berkurang, otomatis itu. Nah, ketika telat tidur maka pasti akan telat bangun. Oleh karena itulah di sini akan bukan diatur jam tidurnya dan juga jam bangunnya. Nah, kembali ke bahasan kita tadi, bahwasannya orang tua punya peran penting dalam mendidik anak-anak.
guru, ustazah ataupun yang lainnya hanya sebagai mitra saja. Mereka datang ke sini hanya paling paling banyak 3 tahun ya, atau kalau sampai SMA itu 6 tahun. Ada yang 3 tahun sampai SMP saja, ada yang sebulan, bahkan ada yang sehari, betul tidak? Ada sehari masuk langsung pulang, nggak betah. Ada seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi guru itu hanya sebagai mitra orang tua, tapi fokusnya adalah semuanya pada orang tua. Guru itu hanya mitra saja, datang, diajarkan dan akan dikembalikan lagi kepada orang tua. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada satupun anak yang lahir ke muka bumi ini kecuali dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Jadi anak-anak kita ini ketika lahir itu bersih, suci. Bahkan saking bersih sucinya itu natural, maksudnya alami. Bangun tidurnya itu pagi-pagi. Ibu-ibu ketika anak lahir jam berapa bangun? Jam bangunnya ibu-ibu. Nah, bangun paginya jam berapa? Anak-anak yang lahir itu jam 2, jam 3 kan? Betul nggak? Adik-adik yang masih kecil jam berapa bangunnya? Pagi kan? Itulah fitrah itu. Mereka sebenarnya bangunnya sudah pagi sebenarnya. Cuma terkadang orang tua yang tidur lagi katanya. Tidur lagi. Jadi orang tua yang menjadikan anak-anak ini untuk telat bangun. Padahal mereka basicnya itu bangunnya pagi. Bangunnya pagi. Nah, apa tujuannya? Apa hikmahnya? Kenapa anak-anak bayi itu dibangunkan lebih pagi daripada orang tua? Lebih bangun pagi. Agar apa? Agar anak ketika bangun pagi dan melihat orang tuanya sholat tahajud, sholat malam, atau yang lainnya. Sehingga pandangan pertama ketika anak-anak masih bayi itu pandangannya begitu menunjukkan. Apa itu? Sholat tahajud orang tua yang mulai. Kenapa? Karena orang tua adalah contoh pertama bagi anak-anak. Orang tua itu adalah suri tauladan bagi anak-anaknya. Nah, makanya jangan heran kata orang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama juga anak-anak itu kalau sifatnya tidak jauh dari orang tua. Kenapa? Karena setiap harinya semenjak dia lahir sampai besar hanya orang tua yang dia lihat, orang terdekat. Nah, makanya kata Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kepada orang tua ini? Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i. Wahai orang tua, perintahkanlah anak-anakmu itu untuk melaksanakan salat ketika berumur 7 tahun. Baru ada perintah. Pertanyaannya adalah sebelumnya ngapain orang tua itu? Sebelum umur 7 tahun, artinya dari 0 tahun sampai 7 tahun, orang tua ngapain? Memberikan contoh. Apa contohnya itu? Sholat. Jadi anak ketika berumur 0 tahun, 0 hari, 0 bulan, 0 jam itu ketika membuka matanya langsung melihat orang tuanya sholat. Berapa lama mencontohkannya itu? Berapa lama? Berapa kali? 7 tahun. Berapa hari? Atau sehari berapa kali? Memberikan contoh. 5 kali sholat. 5 kali sholat sehari. Kali 7 tahun, berapa banyak mencontohkannya itu? Nah. Apa ini? Kenapa? Ganjil.
Masya Allah. Jadi dari 0 tahun sampai 7 tahun, berapa lama mencontohkannya? 5 kali sehari kali setahun, berarti kali 360 hari. Kali 7, berapa kali? Sekitar ada berapa kali mencontohkannya? Berapa? Sudah pernah kita bahas sebelumnya ini. Maka selama itulah orang tua memberikan contoh kepada anak-anak. Dari 0 tahun sampai 7 tahun. Nah, ketika umur 7 tahun, baru orang tuanya memberikan perintah. Ayo anak kita sholat. Artinya apa? Selama 7 tahun orang tua sudah mencontohkan sholat, mencontohkan kata-kata baik, mencontohkan melaksanakan hal yang baik. Nah, baru ketika umur 7 tahun, baru anak diajak ngomong, berbicara. Anak, ayo kita sholat. Kenapa umur 7 tahun? Karena umur itulah anak masuk sekolah SD. Masuk SD. Sebelumnya 24 jam anak-anak bersama orang tuanya, terutama bersama ibunya. 24 jam selama 7 tahun. Maka selama itulah anak-anak melihat orang tuanya. Melihat orang tuanya. Dan 7 tahun itu, mulai itulah tahun-tahun di mana anak akan berkurang jam kebersamaannya bersama orang tuanya. Masuk ke SD, masuk jam berapa sekolahnya kalau SD? Jam 7.30 atau jam 7.15. Pulang sekolahnya jam berapa? 12. Berarti berapa jam tidak berada di rumah? Ada 6 jam. Yang sebelumnya 24 jam bersama di rumah bersama orang tuanya, ketika masuk SD berkurang jam kebersamaannya. SMP berkurang nggak kebersamaan orang tua? SMA, kuliah, menikah, berarti itulah saat-saat di mana orang tua itu bersama anaknya 0 tahun sampai 7 tahun. Makanya disitulah fokus orang tua memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak. Nah, baru setelah itu kata Nabi, apa kata Nabi? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun kalau mereka tidak melaksanakan salat. Artinya kalau umur 10 tahun sudah boleh dihukum. Sudah boleh dihukum. Sebelumnya belum boleh dihukum. Apa hukumannya? Maksimalnya dipukul. Maksimalnya dipukul. Boleh dengan yang lainnya, dengan mencubitnya, dengan macam-macam aja. Maksimalnya memukul. Kata Nabi ini. Dan pukulnya itu tidak sampai ke rumah sakit. Tidak sampai ke rumah sakit. Tidak sampai mati. Ya. Jangan sampai mati. Cukup memberikan efek jera saja. Ya. Pukul itu maksimal, artinya boleh dengan yang lainnya, dengan cubitan, dengan yang lain. Atau kita dulu kupingnya ditarik oleh guru kita, atau selisingnya ini ditarik oleh guru kita dulu. Selama tidak menyakitkan dan memberikan efek tidak cedera fisik, nanti dibolehkan. Apa tujuannya? Agar anak ini lebih fokus lagi belajar, agar dia punya efek jera. Nah, Nabi yang menyarankan demikian. Oleh karena itu, bahwasanya pendidikan ini fokusnya orang tua. Guru itu hanya sebagai mitra saja. Dia akan diantarkan dan ketika sudah tiba waktunya akan lagi dipulangkan lagi ke waktunya. Ada lagi orang tua yang bertanggung jawab. Makanya orang tua harus bersinergi dengan para ustadzah. Harus ada komunikasi dalam beri anak-anak kita. Oleh karena itulah kita bapak-bapak, ibu-ibu memberikan amanah anak ini di pondok pesantren, maka bicarakanlah kepada asatidahnya, kepada para guru-gurunya. Harus ada komunikasi tentang perkembangan anak-anak.
Jangan Bapak Ibu itu seperti memberikan pakaian kotor ke laundry. Bapak Ibu misalnya kan punya pakaian kotor kan, bawa pakaian kotor, lecek, bau, harapannya apa? Kembali sudah rapi, wangi. Ingat, pondok itu bukan laundry. Pondok itu bukan laundry. Pondok itu adalah mitra orang tua agar kita bisa bersama-sama bersinergi mendidik anak-anak kita. Maka butuh semangat, butuh motivasi, butuh kebersamaan, butuh yang lainnya agar kita sama-sama mendidik anak-anak kita. Nah, kata Nabi kita tadi, tidak adalah satu anak yang lahir ke muka bumi ini kecuali dengan fitrah, bersih suci. Maka fa'abawahu, maka orang tuanya yang menjadikan anak-anak ini Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Jadi tetap orang tua fokus kepada orang tua, fokus kepada orang tua. Dan ingat, ketika tadi anak-anak orang tua sudah fokus mendidik anak-anaknya, nah ini untuk anak-anaknya. Wahai anak-anakku, ketika orang tua mengantarkan Anda ke pondok pesantren ini, itu orang tua Anda menginginkan kebaikan dari Anda. Apa kebaikan itu? Menjadi anak-anak yang soleh, yang beriman dan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya oleh agama kita disuruh berdoa. Apa doanya? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya itu? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sebagaimana, jadi sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi. Lahirnya Anda ini karena apa? Cinta dan kasih orang tua Anda. Dan termasuk juga ketika Anda berada di sini itu juga karena cinta dan kasih orang tua Anda. Maka jangan pernah mengatakan, mengucapkan kata-kata yang bisa melukai hati mereka, atau bahkan sampai meneteskan air mata mereka. Ingat, ibu-ibu itu telah mengandungmu selama 9 bulan 10 hari. Selama itu dia berjuang, dan doanya hanya satu saja. Apa doanya? Semoga anakku selamat. Semoga anakku selamat, sehat. Dan ketika detik-detik itu, ketika ibumu melahirkanmu, detik itu pula dia merangkulmu dan meletakkannya di pangkuannya. Yang seharusnya dia itu merengkuh minuman karena kehausan, tapi tidak merengkuh minuman, tapi merengkuhmu. Dan itulah pelukan yang pertama yang Allah berikan kepadamu, pelukan orang tua. Dan bapakmu di sana berbahagia, berbangga dan bersyukur atas kelahiranmu. Walaupun mungkin tidak merasakan kesakitan, tetapi juga pikiran-pikirannya tetap fokus kepada. Dan sampai sekarang itu, coba antum lihat orang tua, bapak, ibu, ada orang tuanya? Ada orang tuanya? Ada ya? Ada yang bawa orang tuanya? Ada ya? Coba lihat orang tuanya. Lihat orang tuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihat bapaknya itu rambutnya sudah memutih, wajahnya sudah banyak garis-garis. Itu garis lekukan, itu garis capek, letih. Kenapa? Membesarkan kamu. Rambutnya yang putih itu karena apa? Karena lelah memikirkan. Lelah memikirkan bagaimana cara membesarkan. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang membungkuk itu karena mereka tenaganya memukuskan kepada membesarkan kamu, menggendongmu dari kecil sampai sekarang. Semua hidupnya hanya untuk kamu. Makanya jangan pernah melukai hati mereka sedikit pun, atau kamu mengucapkan kata-kata kotor sehingga mereka terluka hatinya dan meneteskan air mata.
Oleh karena itu maka fokuslah berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga kepada orang tua juga, ketika melihat anak-anak ini mungkin tingkah lakunya, tindak tanduknya tergores di hati kita, janganlah mengucapkan kata-kata kotor. Kenapa? Karena perkataan orang tua itu doa bagi anak-anaknya. Perkataan orang tua, baik dan buruknya itu adalah doa. Jadi ketika marah pun jangan marah menggunakan kata-kata kotor, marahlah dengan kata-kata yang benar. Seperti kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu saking nakalnya itu membawa pasir ke tempat-tempat tidurnya. Membawa kotoran-kotoran binatang ke tempat tidurnya, dilap di kasur-kasurnya itu. Otomatis ibunya marah. Tapi marahnya ibu itu bukan dengan kata-kata, mengucapkan kata-kata, menyebutkan kata-kata binatang, tidak. Apa kata ibunya? Kamu keluar dari rumah ini, jangan kembali kecuali jadi imam yang haram, kata. Betul kata-kata marah, tapi marahnya itu diganti dengan kata-kata yang baik, sehingga jadi betul besarnya menjadi imam Masjidil Haram yang sekarang Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kebalikannya di Riyadh, masih di Arab Saudi, saking nakalnya anak ini, bapaknya bersumpah, kamu tidak akan sadar sampai kepalamu patah, leher patah. Betul, ternyata anak ini mengalami kecelakaan dan lehernya patah. Dan sampai sekarang masih tidak bisa bergerak. Baru dia sadar dan taubat kapan itu? Ketika lehernya sudah patah. Anaknya tidak sadar-sadar, bermaksiat terus, hanya orang tuanya bersumpah, semua sumpah sarapahan. Akhirnya betul patah lehernya dan baru dia bertobat. Jadi dari kisah-kisah ini, pada orang tua jangan pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada anak-anak kita, karena itu akan menjadi doa. Kebalikannya pula, kepada anak-anak kita ini, wahai anak-anak anakku, jangan pernah mengucapkan kata-kata kotor untuk orang tua. Kenapa? Akan melukai hati mereka dan akan mengucapkan kata kotor adalah yang celaka nanti. Na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita bersinergi. Pondok juga harus berusaha memberikan yang terbaik kepada para santri-santri. Ketika ada masalah-masalah, segera komunikasikan dengan para orang tua, karena orang tua yang paling tahu tentang sifat-sifat anaknya. Bisa jadi apa yang kita katakan anak-anak ini mungkin tidak bisa terima. Bisa jadi mungkin bagi kita baik, tapi bagi mereka tidak baik. Maka segera komunikasikan kepada kedua orang tua, sehingga ada namanya sinergi antara orang tua dan juga pondok pesantren, sehingga kita bisa membangun generasi emas yang kata harapan kita ya, generasi emas nantinya. Untuk mendapatkan generasi emas tahun berapa katanya? Tahun 2050. Dan kita katakan generasi robbani, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbakti kepada bangsa dan negara, terutama kepada kedua orang tua. Yang terakhir saya sampaikan bahwasanya ketika orang tua menempatkan Anda di pondok pesantren, itu tempat yang paling bagus. Kenapa? Di kota-kota besar itu, di kota-kota besar, ada orang tua yang menitipkan anak-anaknya di tempat penitipan anak. Sejak masih kecil, masih bayi sampai dia tidak tahu, orang tua tidak tahu apa perkembangan anaknya. Sehingga tidak benar sifat-sifatnya, sehingga bapaknya bersifat diktator seperti apa? Militer, pergi, datang dan segala macam. Anak-anaknya apa terjadi? Tidak mendapatkan perawatan kasih sayang dari kedua orang tua. Apa akibatnya? Apa terjadi? Anaknya ketika sudah besar dan orang tuanya sudah sepuh, akhirnya kebalikannya. Anak-anaknya membawa orang tuanya ke panti jompo. Jadi itulah kata Nabi, al jaza min jinsil amal.
Jadi balasan itu setimpal apa saja apa yang dia kerjakan. Dulu ketika masih kecil anak-anaknya di tempat pendidikan anak, ketika dia sudah besar, orang tuanya sudah tua, dititipkan di panti jompo. Sehingga anak-anaknya tidak mau merawat orang tua. Ini harus kita perhatikan bersama. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai anak-anakku dan juga mengucapkanlah terima kasih kepada orang tua. Sudah sering? Sering. Berapa kali sehari? Sudah sering mengucapkan kata cinta kepada orang tua? Belum pernah. Nah, mulai sekarang harus sering mengucapkan kata-kata cinta. Harus sering. Ucapkan terima kasih Bapak, Ibu terima kasih. Dan juga Bapak, Ibu, aku sayang Ibu, sayang Bapak. Kenapa ke teman sering mengucapkan saya? Hai Beb, hai Hani. Kenapa? Ini yang harus kita perhatikan. Kepada orang lain, kita dengan mudah mengucapkan kata-kata saya. Betul tidak? Tapi kenapa ke orang tua kita malu? Kenapa tidak sungkan? Kenapa tidak mau? Justru mereka lah cinta pertama kita. Siapa? Orang tua kita. Maka sering-seringlah mengucapkan kata-kata saya. Siap? Nanti ini kalau dijemput ucapkan kata terima kasih dan sayang kepada orang tua. Siap? Oke. Saya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini karena memang ini hari Ahad, ini hanya hari sosial. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Thank you Ustaz. Masya Allah.